Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau cara bagaimana mengoperasikan mobil Matic pada Toyota Fortuner tipe VRZ. Nah, model bentuk transmisinya seperti ini. Ini automatic ya, Matic Fortuner tipe VRZ. Nah, kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya. Nah, model transmisinya tuh seperti ini ya. Pada Toyota Fortuner ya, ini yang tipe VRZ. Jadi di sini ada P yaitu parking, ada R reverse, ada N neutral, sama D itu driving. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di P ya, P parking. Jadi P itu fungsinya adalah ketika kita berhenti atau memarkirkan kendaraan kita pada posisi parkir yang sempurna, itu kita pakai di transmisi P ini ya, ini parking. Bukan paralel ya, kalau paralel nanti lain lagi penjelasannya. Ini di parkir yang betul-betul yang sempurna ya, di posisi parkir. Jadi kalau misalkan kita ke mall, kita belanja atau kemanapun, kalau kita berhenti terus memarkirkan kendaraan kita, jadi kita menggunakan P ini parking, di posisi P parking. Nah, selanjutnya ada R ya. R ini reverse. Reverse ini kegunaannya untuk mundur ya. Jadi kalau kita mau mundur, kita pindahkan dari gigi yang P, kita pindahkan ke R, tapi jangan lupa tekan atau injek pedal rem dulu sampai habis. Lalu setelah itu kita pindahkan ke posisi R. Caranya seperti ini. Nah, maka di layar akan kelihatan seperti ini. Kita akan posisi mundur, ya. Kemudian selanjutnya ada N, netral ya. Netral ini fungsinya jika pada saat kita berada di jalan, misalkan di lampu merah, kita lagi nunggu atau antri lampu merah, itu sebaiknya kita posisikan ke posisi N atau netral ya. Jadi jangan di D. Kalau D ini kan untuk maju. Jadi biasanya kebanyakan orang, misalkan dia di lampu merah, posisi D ini dia tidak dipindahkan ke N ya. Jadi posisi D tapi dia ditahan dengan menggunakan rem. Nah, itu kurang bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak pindahkan ke posisi N, kita tetap di D dan kita tekan pakai rem aja, itu kurang bagus untuk torsi mesinnya. Karena posisinya ibarat kata misalkan kita jalan atau kita mau lari, kita terhalang oleh tembok di depan, nah sehingga kita kayak berlari atau berjalan di tempat gitu, nggak bisa jalan. Nah, itu kurang bagus pada mesin seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalkan di lampu merah, kita dari D nanti kita pindahkan ke N netral ya, seperti itu. Jadi mesinnya nggak menanggung beban sepenuhnya gitu. Kalau di D, mesin sepenuhnya dibebankan pada rem. Jadi mesinnya nanti cepat aus. Jadi sebaiknya bila di posisi lampu merah, kita pindahkan dari D ke posisi netral. Nah, setelah itu jika kita mau jalan, baru pindahkan ke posisi D lagi. Seperti itu ya. Setelah itu ini ada D. D itu driving. Jadi kita kalau mau jalan biasa, kita gunakan D driving. Jadi misalkan kita berada di dalam kota, nggak keluar kota, nggak lewatin tol atau apa, kita bisa pakai D aja cukup ya. Jadi D ini untuk jalan normal, jalan biasa gitu. Kecuali kalau misalkan kita misalkan berada di jalan tol, kita mau nyelip, nah kita butuh tenaga, kita pindahkan ke S ini ya. Jadi S ini fungsinya untuk menambah tenaga, atau pada kendaraan lain bisa disebut dengan turbo ya, sama dengan turbo. Jadi untuk nambah tenaga ini gitu. Selanjutnya ada plus, ada min. Nah, plus sama min ini fungsinya untuk mengganti dari posisi automatic ke posisi transmisi manual ya. Jadi misalkan seperti ini, kita ke D. Nah, ini posisi automatic. Jadi kalau misalkan kita mau pakai transmisi manual, kita geserkan ke sebelah kanan. Nah, maka di layar akan muncul seperti ini. Nah, ini posisi manual. Kalau kita pindahkan ke D, maka dia akan berubah otomatis seperti semula.
Nah, kalau kita balikan ke kanan lagi, maka akan menjadi transmisi manual. Nah, seperti itu. Selain itu, kalau kita mau menggunakan transmisi manual juga bisa langsung dari tuas ini ya. Jadi misalkan kita mau mengurangi gigi, kita bisa turunkan ke bawah. Nah, ini mengurangi. Kalau kita mau tambah gigi lagi, kita naikkan ke atas, ke plus, seperti itu ya. Atau bisa juga menggunakan tombol yang di sisi bawah ini yang ada min ini. Nah, ini fungsinya untuk transmisi manual. Jadi misalkan kita mau pakai manual, kita bisa pakai ini. Kita coba tekan ya. Nah, ini 3, kalau kita tekan lagi akan turun lagi, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau tambah, kita tinggal tekan yang sebelah kanan yang ada plusnya ini. Kalau kita mau tambah, kita tekan 3, 4, 5, 6. Di Toyota ini sampai 6 transmisi ya, percepatan ya. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah mobil Fortuner yang tipe VRZ ini secara keseluruhan cukup oke ya. Mobil dengan harga setengah miliar ini dari fitur-fiturnya sudah cukup mumpuni. Jadi kita bisa menggunakan fitur transmisi otomatiknya. Bisa pula jika kita pengen manual, kita juga bisa menggunakan transmisi manualnya. Secara akselerasi juga cukup oke untuk Fortuner yang tipe VRZ ini. Jadi secara keseluruhan cukup oke ya mobil Fortuner ini. Mau dibawa ke dalam kota juga enak ya, mau dibawa keluar kota juga nyaman. Jadi pokoknya secara keseluruhan worth it banget buat dibawa ya. Nah, jadi demikian ya cara mengoperasikan transmisi otomatis pada mobil Toyota Fortuner tipe VRZ ini, sekaligus mengoperasikan transmisi manualnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jika ada masukan, pertanyaan, atau komentar, silahkan tulis di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.